Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan salam sehat. Firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari saudara-saudara kita pohonkan kuasa Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu dalam kehidupan kami, ya Allah Tritunggal, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu dan senantiasa mengaruniakan yang terbaik bagi kami. Secara khusus hari ini, Engkau karuniakan bagi kami hari yang baru dan kehidupan yang baru. Karena itu, menjalani kehidupan di hari karunia Tuhan saat ini, kami rindu mendapatkan kekuatan daripada-Mu melalui firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu hari ini dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, berkuasalah dalam hati kehidupan kami. Beri hikmat kepada kami. Biarlah firman kebenaran yang akan kami baca dan dengarkan saat ini sungguh menjadi pegangan hidup kami, boleh menerangi kehidupan kami dalam melanjutkan kehidupan karunia Tuhan bagi kami. Beri hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu di hari yang Kau karuniakan kepada kami. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan saat ini kita akan baca dari Matius pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, 'Tidak halal engkau mengambil Herodias.' Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, 'Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam.' Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya, dan disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah
murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikian sabda Tuhan bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kita sekalian, menjadi terang bagi kita sekalian dalam menjalani kehidupan hari ini. Renungan harian Toraya edisi 17 Oktober hari ini diberi judul Mulut Orang Benar. Batu yang nabasata di kuah udukna tomalolo. Saudara-saudara, ada ungkapan anak muda yang sering kita dengar, mulutmu harimaumu. Ungkapan tersebut adalah ungkapan anak muda yang beberapa waktu yang lalu sangat tren. Mengapa mulut orang kok bisa jadi harimau? Ternyata mulut bisa membawa celaka jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Dapatkah kita katakan kepada Yohanes Pembaptis, mulutmu harimaumu? Tentu jawabannya saudara-saudara, tidak. Yohanes mati syahid karena kebenaran. Ketika Yesus mulai terkenal dalam pelayanannya, Herodes pun mendengarnya. Ayat 1 pembacaan firman Tuhan hari ini. Herodes ketakutan setelah membunuh Yohanes Pembaptis dan mengatakan, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Herodes menyangka bahwa Yesus itu adalah Yohanes yang sudah bangkit lagi. Ayat yang kedua pembacaan firman Tuhan. Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes dan memenjarakannya karena mengatakan, tidak halal engkau mengambil Herodias menjadi istrimu. Ayat 3 dan 4 pembacaan firman Tuhan. Herodes ingin membunuh Yohanes, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yesus sebagai seorang nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis. Ayat 5-8 pembacaan firman Tuhan. Dalam menyatakan dan memperjuangkan kebenaran saudara-saudara, mungkin kita akan mengalami ancaman dan tantangan seperti Yohanes. Namun, tetaplah memperkatakan hal yang benar, karena itulah yang berkenan di hadapan Allah. Kristus telah mati namun bangkit, karena telah menyampaikan kebenaran. Kita pun dipanggil untuk menyatakan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus kepada semua orang. Semoga kita semua boleh berkenan untuk menjadi orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran. Jangan mulut kita menjadi harimau kita sendiri. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita bahwa sebelum kami menjalani kehidupan kami hari ini, Tuhan mengingatkan kami dan mengajar kami melalui firman-Mu untuk selalu dan senantiasa mengatakan dan melakukan yang benar. Karena kami telah dibenarkan
di dalam dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus kami sekalian. Karena itu, jadikan kami sebagai orang-orang pembawa dan pelaku kebenaran dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Di dalam Kristus, Sang kebenaran yang sejati, kami berdoa. Amin.